Rencana anggaran biaya. Dalam dokumen rencana anggaran biaya, nanti akan ada beberapa hal yang akan dilampirkan. Saya urutin aja, nanti ada cover, ada rekapitulasi, ada RAB-nya, volume pekerjaan, analisa harga satuan. Mulai dari awal dulu, yaitu ada cover, itu isinya adalah judulnya, rencana anggaran biaya, nama proyeknya, ini disesuaikan nama proyek, lokasi ini lokasi proyek, tahun anggarannya, terus yang di paling bawah adalah nama siswa dan kelasnya. Ini diberi logo DPIB ya. Kemudian nanti rekapitulasi. Nah, setelah cover itu nanti dikasih rekapitulasi, isinya adalah judulnya rekapitulasi, terus pekerjaannya sama tadi, alamat pekerjaan atau lokasinya, terus item-item pekerjaannya. Item pekerjaan ditulis semua. Terus sampai ada terbilang nominalnya berapa. Nah, untuk rekapitulasi seperti ini, dilihat dulu saja. Besok kita akan bahas satu persatu tentang membuat RAB, volume, AHS, termasuk rekapitulasinya ini. Berikutnya adalah untuk RAB-nya. Nah, seperti yang sudah kalian cari kemarin, kalian kumpulkan rencana anggaran biaya, itu pasti ada nama pekerjaannya. Nama pekerjaan diberi alamat, nanti sini untuk tugasnya di nama kalian dan kelas. Isinya apa saja? Isinya sama tuh, uraian pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan di sini ini adalah penjabaran dari rekapitulasi tadi. Jadi pekerjaan persiapan. Kita buka lagi ya rekapitulasi, ada pekerjaan persiapan. Nah, pekerjaan persiapan ini di sini didetailin. Ada isinya pembersihan lokasi, pengukuran pasangan baupline, dan sebagainya. Kemudian pekerjaan tanah sama. Lihat lagi ya, B, pekerjaan tanah. Sampai dengan di K, yaitu pekerjaan listrik. K, pekerjaan listrik. Nah, kalau RAB itu nanti di masing-masing nomor pekerjaan itu dijumlah dulu. Misalkan nih A, pekerjaan persiapan, B, pekerjaan tanah. Nah, itu dijumlahkan, jumlah A, jumlah B, jumlah C, jumlah D, jumlah E, sampai dengan yang K. Terus saya bahas untuk RAB-nya, isinya apa aja. Tadi uraian pekerjaan, ini penjabaran dari rekapitulasinya ya. Terus ada volume. Volume ini volume pekerjaan. Maksudnya volume pekerjaan di sini adalah hal yang ditagihkan. Jadi kalau volume pekerjaan dalam RAB itu bisa satuannya bisa meter persegi. Ini bacanya meter lari, lamsam, atau benar-benar meter kubik sesuai dengan yang dimaksud volume. Nah, jadi untuk volume dalam RAB itu tidak harus selalu meter kubik ya. Jadi bisa meter persegi, bisa meter lari. Kalau meter lari itu panjang ya, panjang atau lebar doang, itu nyebutnya meter lari. Kemudian nanti ada harga satuan. Harga satuan itu harga satuannya dari pekerjaan ini. Misalkan untuk pembersihan lokasi, meter satuannya adalah meter persegi. Berarti harga ini harga untuk per meter perseginya. Misalkan di sini disebutkan pembersihan lokasi seluas 60 meter persegi, harga satuannya 20.295, maka ini jumlahnya. Jumlahnya itu adalah, kita buka rumusnya ya. Nih, hasil kali dari C9 itu ini volumenya dikalikan dengan E9. E9 itu harga satuannya. Kemudian ada volume pekerjaannya. Untuk mendapatkan volume ini harus dihitung. Ini contohnya ya. Contoh 1, nanti disesuaikan biar rapi. Jadi dibuka dulu gini. 1, pembersihan lokasi. Lokasinya lebar berapa? Lebarnya 6 meter. Panjangnya 10 meter. Terus dicari berarti luasnya. Karena satuannya tadi meter persegi. Mencari luasnya tinggal panjang kali lebarnya kan, atau lebar kali panjang sama
yaitu 6 kali sama dengan, ketiknya gini, sama dengan 6 kali 10 ya, 60. Untuk pengukuran dan pasangan bopleng juga sama. Kalau untuk pemasangan bopleng di sini nanti kita buat aturannya adalah keluar dari denah kita itu 1 meter. Jadi kita ambil garisnya 1 meter di luar denah. Jadi kalau ini lebarnya 6 meter, menghitung pasangan boplengnya ditambahkan 1 meter 1 meter, lebar sisi kanan 1 meter, kiri 1 meter, jadinya 6 plus 2 jadi 8 meter. Panjang juga sama, dari 10 meter panjangnya untuk arah ke depan tambah 1 meter, ke belakang tambah 1 meter, jadi 12 meter. Kalau pengukuran dan pasangan bopleng itu adalah satuannya keliling. Nah, maka rumusnya adalah 12. Kan kalau denah kan kotak ya, persegi ya. Itu 12 kali 2 kanan kiri ditambah 8 segini ya, 8-nya ini sama segini nanti kali 2 juga. Dah, hasilnya ini terlari 40. Ini untuk volume. Terus kemudian nanti kita akan lanjut ke AHS, analisa harga satuan pekerjaan. Kalau AHS ini ada yang SNI, itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Isinya apa? Nih, nanti kita belajar tentang AHS itu isinya seperti ini. Cara menganalisa harga. Saya kasih contoh sedikit aja untuk pembersihan lokasi. Pembersihan lokasi memerlukan tenaga kerjanya ada pekerja dan mandor. Satuannya apa satuan pekerjaannya? Orang per hari. Wah, itu orang per hari. Untuk koefisiennya, ini dalam pekerjaan pembersihan ini kan satuannya nanti per meter persegi. Koefisiennya 1, jadi per 1 meter persegi. Bacanya gitu. Itu membutuhkan pekerja 0,1. Maksudnya apa 0,1? Cara mengeceknya adalah berarti sama dengan, coba ini ya, berarti kan 1 per 0,1. Sebaliknya, mandor 0,05, berarti kita cek sekalian sama dengan 1 per 0,05. Itu maksudnya berarti satu mandor, satu orang pekerja dulu dah. Berarti ini satu orang pekerja itu dalam satu hari dia sebenarnya bisa mengerjakan 10 meter persegi. Untuk mandor berarti dalam satu hari dia dapat mengerjakan 20 meter persegi pekerjaan. Kenapa pekerja lebih sedikit daripada mandor? Maksudnya kenapa pekerja hanya dapat menyelesaikan 10 meter sedangkan mandor 20? Itu artinya kan pekerja itu yang bekerja. Nah, dia mengerjakan sekian, sedangkan mandor itu kan mengawasi pekerja. Berarti kalau untuk pekerjaan, satu mandor itu dapat mengawasi 2 pekerja. Kan 2 kali lipatnya ini. Hitungannya gitu. Nanti kalau ini masih ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan saja. Ini adalah harga satuan, itu harga satuan pekerjanya. Jadi harga per harinya. Dari 85.500, ini hanya contoh. Itu harga per harinya dari pekerja. Kita harus bayar pekerja per harinya adalah 85.500. Sedangkan untuk mandor per harinya 198.000. Untuk jumlahnya adalah, jumlah ini berarti harga per meternya. Berarti kita harus bayar pekerja itu per meter berapa? Per meter pekerjaannya. Berarti ini harga satuan dikalikan dengan koefisien. Ketemunya pekerja per meter persegi berarti 8.550. Sedangkan mandor per meter perseginya sama ya, ini kali ini ya. Atau ini kali ini sama dengan 9.900. Kemudian di total jumlah, ini nanti jumlah pakai disam jumlah dari ini, terus ada overhead dan profit. Nah, overhead dan profit biasanya ketentuan adalah 10%. Overhead itu apa? Overhead itu untuk pekerjaan lembur, dan profit itu untuk keuntungannya.
penentuannya 10%. Harga total satuannya adalah penjumlahan dari jumlah plus overhead dan profit. Ini untuk AHS, nanti kita bahas lagi. Ini hanya pengenalan RAB dulu, ada AHS. Oke, demikian dulu untuk pengenalan RAB. Dicerna dulu biar masuk dulu ya. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa japri, bisa tanya ke saya. Demikian, terima kasih.